Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Jalur Sepeda di Kota Pekanbaru. Studi kasus Jalan Gajah Mada, Diponegoro, dan Jalan Sudirman. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Insinyur Haji Abdul Qudus Zaini, MTMS TR IPM. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada latar belakang penelitian. Berdasarkan sumber BPS Kota Pekanbaru pada tahun 2020, tercatat terjadinya kenaikan yang signifikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Hal ini menyebabkan meningkat pula permintaan penduduk terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4. Dalam fenomena ini terjadinya timbulnya kemacetan pada ruas jalan Kota Pekanbaru. Solusi yang dapat kita ambil adalah dengan membangun jalur khusus sepeda. Dengan membangun jalur khusus sepeda, maka para sepeda dapat menggunakan sepeda dengan aman, nyaman, dan tentram. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap jalan harus dilengkapi dengan fasilitas pesepeda, pejalan kaki, dan para penyandang disabilitas. Seperti yang saya tunjukkan dalam gambar di bawah ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, daerah manakah yang memiliki potensi untuk dijadikan jalur sepeda? Yang kedua, di manakah penempatan jalur sepeda yang tepat di dalam ruas lalu lintas? Yang ketiga, apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerapan jalur sepeda di dalam ruang lalu lintas Kota Pekanbaru? Selanjutnya, tujuan penelitian. Pada penelitian kali ini, saya memiliki tujuan yang pertama untuk menemukan rute potensial jalur sepeda yang sesuai. Yang kedua, untuk menemukan penempatan jalur sepeda yang tepat dalam penerapan jalur sepeda yang aman dan nyaman sesuai kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam penerapan jalur sepeda. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagi peneliti ini sendiri adalah untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penerapan jalur sepeda yang aman dan nyaman bagi pengguna sepeda. Yang kedua, bagi mahasiswa itu sendiri dapat dijadikan bahan referensi dan panduan dalam melakukan penelitian tugas akhir untuk menemukan atau untuk masalah yang sama di masa yang akan datang. Yang ketiga, secara umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam perencanaan pembangunan jalur sepeda di Kota Pekanbaru. Batasan masalah. Batasan masalah kali ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan tidak dengan melakukan survei secara lengkap, tetapi dengan melakukan wawancara dan pembagian kuesioner kepada para pengguna sepeda dan masyarakat umum. Yang kedua, penelitian ini menggunakan analisis dan identifikasi terhadap jalan yang memiliki potensi sebagai jalur sepeda dengan cara praseleksi dari data yang didapat melalui wawancara dan kuesioner yang dibagikan. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas desain jalur sepeda. Yang terakhir, penelitian ini tidak membahas estimasi biaya penerapan jalur sepeda. Penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian terdahulu yang saya dapat yang saya gunakan, yang saya dapat dari berbagai jurnal dan referensi lainnya. Diharapkan dapat membantu saya dalam mengembangkan judul yang saya teliti kali ini. Judul kali ini belum pernah diteliti oleh mahasiswa di Universitas Islam Riau. Landasan teori yang saya gunakan, ada beberapa poin yang saya kutip. Yang pertama, prasarana transportasi. Diharapkan sarana transportasi itu bersifat berkelanjutan. Yang kedua, jalur sepeda. Menurut Priambodo tahun 2015, jalur sepeda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bike path, bike lane, dan bike road. Bike path itu sendiri, jalur sepeda dipisahkan secara khusus dengan menggunakan pagar tambahan. Bike lane, jalur sepeda itu sendiri dipisahkan menggunakan marka jalan. Yang terakhir, bike road,
jalur sepeda itu menjadi bagian dari lalu lintas. Yang ketiga, fasilitas jalur sepeda seperti disediainya tempat untuk parkir sepeda dan lainnya. Yang keempat, green transportation. Dengan membangunnya jalur sepeda ini diharapkan dapat membangun kota yang ramah lingkungan. Yang kelima, penempatan lajur sepeda. Penempatan lajur sepeda ini terbagi menurut FIDA tahun 2015. Penempatan lajur sepeda dibagi menjadi dua, yaitu jalur khusus sepeda, yang kedua jalur sepeda sebagai bagian jalur, yang terakhir konsep dan prinsip perencanaan. Penggunaan rumus. Untuk penelitian kali ini saya menggunakan rumus validitas dan reliabilitas. Dengan menggunakan rumus ini dapat diuji ketelitian dari kuesioner atau instrumen yang saya gunakan. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya kali ini berada di pusat kota Pekanbaru, lebih tepatnya di Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, dan Jalan Sudirman. Berikut saya sudah tandai dalam map. Yang selanjutnya, bagian alir penelitian. Tahap-tahap penelitian saya kali ini dimulai dengan persiapan berbagai hal. Yang pertama, persiapan kuesioner, alat-alat tulis, dan persiapan lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian kali ini. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur ini berarti saya membaca kembali dan mengkaji ulang referensi-referensi yang saya ambil dari berbagai jurnal. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data ini saya lakukan secara data primer, yaitu menggunakan data kuesioner, data wawancara, dokumentasi, dan survei yang saya laksanakan. Yang keempat, analisa data. Analisa data ini saya lakukan secara uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan selesai. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.